atau Pak Rahman, bebas. Ntar tanya Mbak Ida aja, biasanya dipanggilnya apa? Pak Rahman atau Pak Buci, bebas ya. Kamu tanya Mbak Ida bisa itu, Mas Daniel ya. Tuh, karena beliau kan senior kalian ya, kalau nggak salah. Iya nggak? Ya, betul, Tuh, Pak. nanti bisa ke Bu Benar, Pak. Ida, tanyakan, silahkan. Itu, eh basic saya, S1 saya adalah psikologi. Jadi makanya kalau kalian bermain psikologi sama saya mainkan juga psikologi kalian ya. Gitu ya. So, just be careful. Itu aja. Saya suka. Karena saya senang mahasiswa-mahasiswi di semua kelas saya ketika pencicilan masa jadikan eksperimen masalahnya ya. Mungkin kamu bisa tanya ke Mbak Ida gitu ya. Tuh, seperti itu. Terus S2 saya adalah manajemen SDM, strategik. Itu. Dan S3 saya insya Allah sedang saya tempuh sekarang, doain aja semoga tahun ini bisa ujian, disertasi, amin, segera lulus tahun depan. Saya ambil S3 manajemen strategik. Gitu. Yang pertama saya di UNS 11 Maret, yang kedua itu di Semarang, yang ketiga itu saya di Trisakti Jakarta. Seperti itu. Selain di UT ini, saya mengajar di Trisakti, Trisakti School of Management. Sama mungkin ada beberapa universitas yang mungkin insya Allah proses seperti itu. Tuh. Basic saya dulu di HR. Itu, saya sempat jadi senior HR. Kalau mungkin mau lebih detail bisa lihat LinkedIn saya. Tulis aja nama saya LinkedIn. Di LinkedIn tulis nama saya aja mungkin kelihatan ya. Di situ. Jadi saya ngajar di sini sama di Trisakti itu yang sudah kelihatan jelas. Dan di luar saya pun ada company sendiri, yaitu company consulting, bisnis sama IT consulting seperti itu. Dan mungkin next kita akan buat apa namanya trading company. Ya apa ya trading investment lah kurang lebih seperti itu akan mengarah ke sana ya itu aja sih itu aktivitas saya terus apa lagi ya hobi ya mungkin berkaitan saya sebenarnya juga pengen tertarik Jepang karena saya hobi bela diri jadi untuk yang kaitan Jepang saya ada banyak ikut bela diri untuk budaya Korea saya ikut taekwondo untuk budaya Jepang saya ikut aikido sama iaijutsu tuh dan seringnya ketemu sama orang dari Jepang latihan langsung tuh ya ya sebenarnya pengen ke Honbu di Tokyo sana ya cuman saat ini belum memungkinkan karena S3 kan itu beberapa kali sudah ada yang nawarin ya next maybe we can meet gathering in Japan lah maybe insya Allah min tuh Ini. terus saya ngajar di UT mata kuliahnya manajemen pengantar bisnis Smart Eco Matematika Ekonomi ya sama manajemen investasi dan portofolio mungkin next besok minggu kita ketemu lagi maybe ada mungkin kita ketemu ya kali ya tuh itu aja kurang lebih dan the last saya biasanya ngadain first sih pertama kali kemarin ngadain sebenarnya idea dari Mbak Ida sih waktu itu ya jadi teman-teman Mbak Ida jadi idenya adalah kita ada tambahan di luar UT seperti itu untuk teman-teman di Jepang sana yang untuk nambah soft skill kayak kemarin terkait leadership terus next mungkin ya ada apa lagi saya belum tahu tuh ya siapa tahu nanti kalau Mbak Ida ada idea untuk bikin apa soft skill dan sebagainya ya ikut-ikut aja kan free juga kan nggak bayar itu aja sih. Karena kemarin itu ternyata diinisiasi sama timnya beliau, bisa Korea, Taiwan, terus Malaysia, Belanda itu pada ikut semua. Karena saya ngajar itu Jepang, Korea, sama Taiwan. Cuman untuk semester ini saya cuma dapat kelas Jepang. Ya udah nggak apa-apa. Saya mah kliknya banyak kan sama yang Jepang kali ya. Itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan saya rasa cukup lah ya. Saya rasa cukup. Dan mungkin Selamat kita malam akan Pak Surahman. malam Pak. Pak Yoga Ya, gimana kabarnya? alhamdulillah baik Pak Surahman. Yes. Ya, ini titip Yes, nih anak Pak. didik saya semua ini. Aduh, 28 ya. Di absen saya sudah kirim ya Pak Yes. Surahman ya. Udah saya Udah. rekap juga. Nanti tinggal di apa implementasi aja untuk absensinya. Itu sih Oke. Pak Yoga. Jadi Ya, udah aman ini sih. manajemen ini Itu. udah aman, manajemennya udah terkondisikan ini. Ya, Ya, oke, aman. dipersilahkan waktunya. Yes. Semangat Siap teman-teman Pak ya. Yoga. Siap. Ya. Ini Pak Yoga kayaknya lagi di Jepang ya atau di Indonesia nih? Ini lagi di Gunung Puji ini Pak nih.
Asik. Biasa nih lagi keliling Oke Mas lah. Rahman nih. Ada di Sasing juga di Jepang dia. Oh, oke oke oke. Sip 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 Oke, sip. silakan Pak Oke Surahman lah. dilanjutkan. Yes, siap. Ya, semangat Siap, Pak teman-teman. Jangan Yoga. lupa Thank you. tugasnya nih. Di CWR aja yang susah Yes. ngumpulin mah Pak Surahman. Ya, nggak ngumpulin nggak dapat nilai, udah selesai gitu Iya. aja. Kalau Nggak usah nggak ribet. disuruh aja itu Pak Jul Jan, Pak Jul aja ya Yes, disuruhnya nanti. aman Om. Ya, Nanti biar yang aman. ngoprak-ngoprak Pak Danu nanti. Pak Daniel nanti yang suruh ngoprak-ngoprak nanti. Oke. Oke, dipersilakan Pak Ya, Surahman. Assalamualaikum. siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sudah kita mungkin langsung aja ya, karena waktu terus berjalan. Ini ya, sambil nanti saya akan perkenalan dikit-dikit. Sebentar, saya sambil buka absen. Mana sih absennya ini? Kelas A, 1. Ah, oke, ini ada 27 ternyata ya. Ada 27. Ya Pak, Oke, benar sip. Nggak ada 27. masalah sih. Ya, 27 sih kalau di saya. Di saya 27. Oke, sebentar. Saya ambil materinya dulu ya. Oke, setelah kontrak kuliah, kita mulai aja ya untuk materi pertama. Ya, kita just enjoy aja, nikmati aja. Oke, eh materi pertama tentang pengorganisasian. Cuman sebelum saya mulai, mungkin teman-teman harus paham dulu. Kenapa sih manajemen itu pasti di apa ya? Mungkin bisa selalu dipelajarin seperti itu ya. Tuh. Manajemen ini memang lebih banyak ke pengaturan, ilmu untuk mengatur sesuatu. Ini memang ilmu apa ya? Mungkin kaitannya sama dimanapun bidang pasti ada manajemen. Event teknik pun ada manajemen. Bahkan kemarin saya juga baru tahu ada manajemen pembangunan dan manajemen teknik pembangunan. Saya baru ngeh. Karena kemarin ada yang bilang, Mas, buatin dong cari tahu yang buat skrip apa tesis manajemen. Oh, saya pikir manajemen apa? Ternyata ada baru lagi ya, manajemen pembangunan dan teknik pembangunan. Wah, bahkan ilmu teknik pun ada manajemennya ya. Bahkan ada manajemen informatika, bahkan teknik pun ada manajemennya. Nah, seperti itu. Jadi memang mau nggak mau kalau kita ilmu sosial ya, bukan ekonomi, ekonomi juga termasuk ilmu sosial, itu kita akan belajar yang namanya manajemen, yaitu ilmu untuk mengatur sesuatu segala hal ya. Yang mana itu adalah usaha manusia untuk bisa melogiskan ya, melogikakan sesuatu atau mensistematiskan sesuatu. Dari apa? System engineering of the universe. Bahasanya keren ya. Jadi sebenarnya kalau kamu tahu dalam hidup kamu itu kamu tuh tanpa kamu sadari kamu mengikuti sistem engineering of universe. Sistem engineering alam semesta alias SOP-nya alam semesta. Gila kan? Contohnya apa? Lu lahir dari bayi sampai sekarang gede. Itu sistem engineering of universe loh. Benar gak? Bahkan kamu sampai ke Jepang itu tanpa kamu sadari, kamu tuh mengikuti SOP-nya alam semesta. Nah, kita melogikakan, mensistematiskan, kemudian kita menjustifikasi, melegitimasi atau bahasa kerennya sekarang memvalidasi sesuatu itu akhirnya menjadi ilmu. Itulah manajemen. Contoh, dalam hidupmu, kamu kan pasti menentukan sesuatu. Wah, saya harus ke Jepang, mengatur dan sebagainya. Itu tanpa kamu sadari, kamu sebenarnya mengikuti SOP alam semesta, membuat frekuensi, gua nyari hidup, kerja ke Jepang. Benar nggak? Nah, tanpa kamu sadari, kamu mengatur, mengelola sesuatu. Nah, itulah yang dipakai sebenarnya ya. Kamu membuat sistem sendiri, manajemen, tanpa kamu sadari. Contohnya, gue harus butuh duit berapa ya ke Jepang? Yang gue ambil di Jepang apa ya? Ngapain ya gue ke Jepang? Itu sebenarnya. Nah, itu tanpa kamu sadari. Nah, makanya beberapa ahli
mencoba untuk membuat, mengatur, dan akhirnya hasilnya adalah ilmu. Nah, sebelum masuk lebih jauh, sebenarnya ilmu manajemen sendiri itu nggak akan bisa lepas dari 3 ilmu besar. Ini harus kamu tahu nih, pahami. Ya, Pak, 3 ilmu besar itu apa? The first itu adalah ilmu antropologi. Tuh, ilmu antropologi itu adalah ilmu yang mungkin mempelajari terkait budaya secara besar suatu wilayah, negara, atau apapun itu. Besar. Oke. Kemudian agak menyempit lagi. Ilmu apa? Sosiologi yang mengatur, mengelola, yang mempelajari perilaku dari apa? Anggota dari organisasi besar tadi, negara atau wilayah, itu ada orang-orangnya. Itu kelompoknya, masyarakat di dalamnya. Tuh, contohnya secara sosiologi, bisa saya sebut bahwa kamu termasuk dalam kelompok sosial manajemen A. Nanti ada lagi secara sosiologi kelompok sosial manajemen B. Nah, kelas itu termasuk rumpun ilmu sosiologi, mempelajari berbagai manusia yang dalam satu kelompok. Kalau masyarakat itu antropologi. Nah, lebih kecil lagi kita ngomonginnya atau personal, humannya itu adalah psikologi. Clear ya sampai sekarang ya. Nah, itu adalah sebenarnya dasar dari ilmu manajemen. Tuh. Nah, barulah dikait-kaitkan sama yang lain. Misalkan manajemen keuangan. Makanya secara antropologi, ilmu keuangan dari suatu negara apa? Apakah Marxisme kah atau liberal dan sebagainya. Kemudian secara sosiologinya gimana manajemen keuangannya? Oh, ternyata kelompok masyarakat di perusahaan A cara ngelolanya gini, perusahaan B ngaturnya gini. Itu sosiologinya ya, kelompok kecilnya. Kelompok kecilnya lagi psikologi adalah manajemen keuangan yang diambil oleh suatu direktur atau mungkin satu manajer keuangan, satu orang ya. Itu psikologinya. Jadi memang ilmunya itu semakin lama makin mengkerucut. Itu dulu nih. Jadi manajemen, biar kamu tahu, 3 ilmu besar itulah yang mempengaruhi. Clear ya sampai sini ya? Jadi sebenarnya kalau kamu belajar ilmu manajemen, kamu nggak akan lepas dari ilmu antropologi, ilmu sosiologi, sama ilmu psikologi. Cuman ini sudah di-blend menjadi ilmu manajemen. Ya, tuh. Untuk mengelola sesuatu. Nah, makanya dalam mengelola sesuatu, kamu harus lihat garis besarnya apa secara antropologi, garis tengahnya apa secara sosiologi, dan garis kecilnya secara psikologi apa. Itu. Mau berdasarkan siapa? Nah, itu akan ketahuan. Nah, itu dulu nih. Semoga dipahami. Itu pendahuluannya. Tuh ya. Nah, kenapa butuh manajemen? Ya, karena kita memang butuh untuk mengatur sesuatu kan gitu ya. Mengelola sesuatu, maka butuhlah manajemen. Pak, ada manajemen terbaik nggak? Nggak ada. Ilmu manajemen tuh nggak ada the best. Gua ilmu manajemen si A, si B, si C. Menurut Pak Rahman, menurut Pak B, menurut Ibu A. Nggak ada. Manajemen tuh nggak ada yang paling bagus, nggak ada yang paling jelek. There is no the best of management. Approachment atau pendekatan manajemen. Nggak ada. Yang ada apa? Sesuai kondisi yang terjadi dan berlaku pada saat itu. Jadi kalau kamu ngomong teknik manajemen, strategic manajemen paling bagus yang mana? Nggak ada. Yang ada adalah disesuaikan kondisi, situasi, lingkungan, dan apapun itu yang ada saat itu. Itu ya, clear ya. Duh, itu pendahuluannya dulu. Nah, kita masuk sekarang. Pertemuan 1, terkait pengorganisasian. Kita ngomongin organisasi. Di sini ada desain organisasi, ada wewenang, departementalisasi, hubungan pelaporan, dan desain kerja. Sama ada desain organisasi adaptif. Nah, kalau kita ngomongin organisasi, kalau dari tadi pendekatan 3 besar, berarti apa? Secara antropologi, organisasi itu masuk wilayah mana? Nah, itu akan mempengaruhi organisasi. Contoh nih, organisasi yang hidup di negara Indonesia. Berarti secara antropologi ini organisasi, ilmu manajemennya itu akan terpengaruh aturan yang ada di Indonesia. Sosiologi. Nah, di dalam organisasi tersebut, kelompok orang dalam organisasi itu mungkin ada yang bocor kali ya. Ya, gimana Mas? Ini kayak ada yang bocor atau gimana? Saya nggak tahu nih. Sebentar, saya cek dulu. Ada yang bocor apa ya? Tadi dikit dong, udah enggak lagi. Oke, ada yang bocor kah? Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke, jadi kalau kita melihat organisasi, kalau kita balik lagi di situ tadi, nah
Secara sosiologi kita akan lihat di organisasi tersebut itu kebanyakan orang suku mana. Wah Pak, ngeblend Pak, campur. Oke, berarti ada budaya sendiri. Berarti ada aturan di perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Ya, misalnya kamu ikut UT, ikut masuk kelas saya, organisasi kelas manajemen A. Berarti secara menengah, kalau kita ngomongin hubungan kelompok secara manajemen, untuk pengaturan kelompok grup dalam kelas manajemen A, saya mengikuti membuat SOP sendiri. Nah, berarti kalau kita ngomongin pendekatan sosiologi, di situ ngikutin aturan kelas manajemen A, yang mana mungkin kelas manajemen B, kemudian kelas lain yang dikelola sama dosen lain itu berbeda seperti itu. Nah, secara psikologi kalau kita ngomongin dalam organisasi, di situ kan ada manusia-manusia banyak tuh. Nah, itu siapa? Yang paling berpengaruh, adalah pimpinan di situ. Dialah yang mengelola organisasi itu. Secara psikologis, dialah yang mengelola manajemen organisasi itu. Akhirnya budaya organisasi akhirnya bisa kebentuk di situ. Itu. Kalau kita ngomongin pengorganisasian secara garis besar seperti itu ya. Kita kaitkan sama 3 ilmu besar tadi. Nah, kalau sekarang kita sudah applicable, main ke manajemennya langsung, masuk ke manajemennya langsung. Seperti itu ya. Oke, di sini ada pandangan klasik, neoklasik, situasional, tipe organisasi, koordinasi, desentralisasi, dan sentralisasi. Oke, kita mungkin ngomongin dulu terkait pandangan klasik sama neoklasik. Kalau klasik, berusaha mencari cara terbaik untuk mendesain organisasi. Nah, percaya pada organisasi dengan struktur hierarkis. Hierarkis itu kayak birokrasi. Jadi ada dari bawah, atas, bawah, tengah, atas, nah kayak gitu ya. Dan wewenang formal yang resmi. Struktur semacam ini merupakan struktur yang paling efisien dan efektif. Klasik itu nggak bisa dikalahkan atau nggak bisa dihilangkan. Gitu ya. Tuh. Terus ada neoklasik, menonjolkan sisi manusiawi. Beberapa tokoh aliran neoklasik ada Francis Likert, Douglas MacGregor, sama Chris Aguinaris. Ini nanti bisa dicek sendiri. Nah, kalau neoklasik itu menekankan manusiawi. Nah, itu. Nah, itu mungkin ada pendekatan terkait mungkin apa namanya? Sistemnya tidak hierarkis, tapi bisa mungkin apa namanya? Matrix. Jadi hanya satu pemimpin dan nyebar. Tuh, ini hanya pandangan dari mereka ya. Situasional. Nah, ini yang biasanya dipakai biasanya. Situasional. Percaya bahwa desain organisasi yang optimal tergantung dari faktor-faktor apa? Pengaruh lingkungan, tugas teknologi, pengaruh ukuran, siklus kehidupan organisasi, dan kebutuhan reorganisasi. Itu. Terus kita lihat untuk buat organisasi ini ada berdasarkan fungsi. Kalau kita ngomongin tipe organisasi ya, ada berdasarkan fungsi, pasar atau produk, dan struktur matriks. Nah, cuman kalau kita ngomongin masalah pandangan ini tadi ya, itu kita bisa melihat dari siklus hidupnya. Mungkin di sini nggak ada ya. Kalau saya lihat di sini tidak ada siklus hidup, itu ya. Di sini nggak ada siklus hidup nih. Dia langsung desain organisasi seperti itu. Ini nggak ada siklus hidup. Mungkin saya akan tambahin di sini aja, ya. Pendekatan situasional dan organisasi kita pendekatan dari siklus organisasinya. Kan nggak ada nih, saya tambahin. Siklus organisasi yang pertama itu adalah ini kok gini sebentar. Oke. Siklus organisasi ini saya langsung buat di sini ya. Jadi biar kalian paham deh. Karena kalau saya itu ini buat jadi tambahan kalian ini ya. Sebentar, saya buatkan di sini. Oke, fix. Saya lebih senang gini karena langsung mendapat apa namanya insight. Jadi kalian jadi tahu nanti. Nah, ini saya kecilin dulu. Jadi 8. Oke. Oh, saya kasih nomor aja deh. Lebih enak. Sorry ya. Nah, yang pertama itu adalah embrio atau beginning. Sorry.
Yang kedua, atau di sini kita bisa ngomong juga adalah startup. Yang kedua itu adalah growing. Jadi nggak usah embrio ya, beginning aja. Growing. Yang ketiga, developing. Yang keempat, mature. Yang kelima, bisa stuck, bisa decline, atau bisa up. Ini dulu. Semoga kalian paham sampai sini ya. Pak, gambarnya gimana, Pak? Tuh, gambarnya nanti saya kasih lihat gambarnya. Nah, ini itu ibarat kalau kita bikin apa namanya? Gambar kalau status perusahaan itu naik ke atas. Sret gini. Nah, ini naik, siklusnya naik. Jadi ini adalah siklus perusahaan, kondisi perusahaan atau siklus hidup organisasi. Ini naik. Nah, ini gini. Tuh. Nah, untuk nomor 1 itu di sini. Ini nomor 1. Nah, ini nomor 1 nih. Format. Sebentar, saya insert dulu deh. Edit text. Ini 1. Ya, ini nomor 1. Ini kayaknya terlalu ini ya, apa namanya? Feel-nya saya hilangin deh. Oh, feel. Mana ini? Oke. Nomor 2 itu growing. Ini nomor 2. Nomor 3 itu developing. Nomor 3. Udah mau ke mature. Ini nomor 3. Oke. Nomor 4 itu di mana? Di sini mature. Nah. Oke, Pak, nomor 5 gimana, Pak? Nomor 5 itu bisa turun atau naik. Jadi kalau kita ngomongin di sini sebentar. Kalau kita lihat di sini ya, ini tuh bisa ini adalah decline, ini decline. Ini adalah stuck ya atau stagnan. Mungkin saya bilangnya stagnan aja ya, stagnan. Ya. Atau mungkin dia bisa up. Nah. Atau up. Itulah nomor 5. Ini nomor 5 nih. Nomor 5 ini manajemen, dan ini ilmu manajemennya beda-beda nih di masing-masing kondisi seperti itu. Jadi kalau kamu ngomongin masalah manajemen, di nomor 1 kita grow. Masih awal-awal startup ya. Jadi karena namanya startup itu berarti ya apa namanya butuh modal dan sebagainya. Kemudian growing. Terus ini adalah developing. Ini mature dan ini bisa stagnan ya, bisa decline, ini stagnan atau bisa up. Itu. Nah, ini pendekatan pengorganisasian di mana manajemennya beda-beda. Kalau growing sama startup ini mungkin secara manajemen kita nggak terlalu ketat, nggak terlalu strict. Karena masih awal-awal. Ketika growing ini sudah mulai banyak apa namanya? Banyak anggota. Yang nomor 3 ini udah mulai banyak anggota, udah mulai banyak pasukan di sini ya. Tuh. Dan aturan-aturan mulai ketat. Dan nomor 4 itu sudah sangat ketat di sini karena sudah mature. Maka ini biasanya dia ini sudah mature berarti birokrasi sudah kuat. Itu. Nah, tergantung nanti mau decline, stagnan atau up. Nah, itu. Jadi kondisi masing-masing ini beda mempengaruhi kondisi manajemen. Inilah yang saya bilang tadi, sebenarnya itu situasionalnya.
mau seperti apa. Siklus kehidupan organisasi inilah yang biasanya itu paling berpengaruh. Misalnya, satu, startup. Mau ngomongin teknologi, mungkin nggak bakalan terlalu strict teknologi, karena masih awal kok. Itu loh. Wah, Pak, startup teknologi. Benar, startup teknologi, jual teknologi keluar. Tapi secara internal dia nggak terlalu strict. Growing, ya nggak terlalu strict. Tuh. Nah, sekarang kalau kita ngomongin siklus organisasi, gitu ya, kira-kira nih, ke teman-teman semua nih. Di perusahaan teman-teman nih, ini siklusnya apa nih kira-kira nih? Sambil saya mungkin kenalan deh. Siapa ya? Mas Waluyo mungkin. Oh, kerja di perusahaan apa, Mas? Selamat malam Pak, izin menjawab. Saya bekerja di Yes. perusahaan pabrik pengolahan makanan Pak. Lebih tepatnya ke makanan, kalau di Indonesia kayak lebih ke catering, tapi lebih ke penjualannya ke stasiun. Jadi untuk makanan kereta. Oke, oke. Di sana banyak ya? Pengolahan makanan banyak banget ya? Jadi saya Iya Pak. kemarin ngajar itu pengolahan makanan gitu ya. Itu banyak sama caregiver tuh banyak. Kalau yang teknologi apa berat itu nggak banyak sih, hanya beberapa orang. Itu, kebanyakan itu. Oke, kalau menurutmu, kalau dalam organisasimu tuh Mas, yang kamu kerja, siklusnya di mana Mas? Kira-kira? Kalau untuk sekarang-sekarang ini Pak lagi decline. Kenapa? Karena Mhm. pengeluaran perusahaan itu lebih besar daripada pemasukan. Karena kurang, efektif dan manajemennya dari perusahaan sih, Pak, menurut saya. Karena untuk pembelian bahan itu diserahkan ke semua karyawan. Jadi karyawan entah yang baru atau yang lama disuruh Bisa gitu ya? iya, ya kemarin juga baru masuk, kok agak aneh gitu. Ma markup-nya tinggi banget ya berarti ya? Markup-nya tinggi Iya, banget? Pak. Berarti bisa dong. Itu udah lama berdiri perusahaan? Biasanya Udah kalau lama sih, ngomongin Pak. mature, oke, kalau ngomongin mature ya, Mas Mbak Iya. semua di sini, mature, siklus kondisi perusahaan mature itu sudah more than 5 years. Paham ya? Jadi, kalau siklusnya adalah masih perusahaan startup, growing atau developing, belum 5 tahun, dan decline, nah itu sebenarnya berat. Kedepannya berat. Tuh, tapi kalau masih udah mature, udah more than 5 years, and then decline, ya itu memang sudah siklusnya dia seperti itu gitu ya. Untuk bangkit biasanya agak berat, Tapi kalau masih startup, growing, developing, mohon maaf nih, itu mungkin masih bisa naik lagi cepat naiknya. Tapi kalau yang sudah mature, kalau udah decline, naik lagi agak sulit. Nah, ini tuh di tempat tuh Mas Waldi udah berapa lama perusahaannya berdiri? Udah sejak tahun 90-an mungkin, Pak. Karena udah ada beberapa cabang juga. Tapi mungkin yang di cabang yang di sini nih, karena pegawainya kebanyakan dari orang luar negeri, bukan cuma orang Indonesia ya, Pak, orang Nepal juga banyak. Dan sedangkan itu orang-orang itu tidak bisa bahasa Jepang. Masuk jadinya ya ya udah gitu. Mungkin dari Kok manajemennya sih bisa kurang. nggak bisa bahasa Jepang diambil sih? Kok aneh ya nggak bisa bahasa Jepang diambil ya? Lah karena di Jepang tuh kebanyakan gini, Pak, kan kerjanya malam terus tuh. Lah orang Jepangnya mungkin kurang Yes. berminat di situnya. Jadi kan mulai kerja tuh dari jam 10 sampai jam 7 Oh, gitu. Lah kebanyakan yes, orang yes, yes, yes. orang Aruba itu yang masuk. Oh, oke, oke, oke. Oke, sip. Thank you, Mas. Oke, Sekarang Pak. lanjut, cewek deh. Mbak Rizda, maybe. Benar ya, Rizda namanya. Saya, Rizda Pak. Ulina. Gimana, Ya, Mbak, di tempatmu kerja? sama saya juga perusahaan pengolahan makanan. Sama tempatnya sama Mas Walio. Iya, tapi ini dia packing ayam yang mentah gitu. Ayam yang udah Oh, dipotong packing ayam mentah. kotak gitu. Oke, udah berapa Kalau lama perusahaannya? kurang lebih udah 40 tahunan karena dari apa Oh, ya manajer-manajernya yang sekarang pun dia pernah cerita kalau dia ini di sini udah 28 tahun gitu sebelum dia menikah gitu. Jadi udah lama. 3 Tapi generasi berarti ya? Gila, hebat banget ya. saya juga belum tahu gitu. Kalau Yes, di yes. Kalau sekarang kondisinya up siklusnya di apa dia? Di mature-nya di apa?
Decline kah atau stuck atau up? Up. Karena saya di sini kan udah 2 tahun gitu. Jadi setahun udah kelar dan masuk ke tahun berikutnya itu, jadi udah pernah menjalani selama 12 bulan gitu kan. Dia itu Hmm, masa-masanya di sini, Pak. Karena kan kalau di sini kan di Jepang ada 4 musim tadi. Jadi mungkin konsumsi masyarakatnya itu lebih banyak di musim dingin gitu. Kalau di tempat di sini, selama nanti kayak ini dia udah mau masuk musim dingin dari mulai Oktober, November, Desember, sampai ke Maret itu kita kerjanya full-fullan gitu. Jadi kayak kayak kerja itu dari jam setengah oh 8 ada dari jam seasonable-nya ya. sampai ke bulan Maret itu kadang-kadang pulangnya sampai jam 11 malam gitu, sampai jam 10 malam kayak gitu. Tapi kayak kemarin juga sebelum masuk ke bulan Oktober ini, dari mulai bulan 5 sampai bulan 10 belakangan, kita itu kerjanya paling banyak 8 jam itu udah paling banyak gitu. Memang dia sedikit gitu. Nah, itu berarti kalau menurutku dia mature-nya termasuk yang decline atau stagnan berarti. Ayo. Yang menurut saya di dalam 2 tahun yang saya udah di sini tuh dia masih di stagnan. Bisa dia ya dia Hmm, naik tapi dia tetap turun betul, tapi dia betul, naik betul. lagi gitu-gitu. Ya, betul. Karena mature, ini mature-nya belum udah 40 tahun ya, itu udah gila tuh, lama itu. 40 tahun banget gila itu. Itu biasanya mature, all of the company menurut penelitian, menurut riset, dan menurut fakta, kalau itu selama perusahaan itu stuck, itu bagus ke depannya. Ya lu aman-aman aja di situ. Cuman secara karir lu nggak bisa kemana-mana. Udah stuck. Itu. Tapi kalau perusahaan decline nih kayak Mas Valio tadi, ya agak dangerous aja ya. Agak dangerous aja. Tapi kalau itu perusahaannya bisa melewati decline, dia akan naik, akan up. Tuh, biasanya sih gitu. Itu tren ya, mature. Berarti Mbak Rizda sama Mas Walio adalah yang mature semuanya. Soalnya saya rata-rata ketika saya ngajar di kelas Jepang, ketika saya tanya ini, always saya tanya, almost of them dominantly mature. Saya nggak tahu di perusahaan Jepang yang growing atau startup itu kok saya nggak pernah ketemu ya, nggak pernah ada yang ngomong ya, atau nggak ada yang nggak berani. Ada nggak di sini yang di kondisinya bukan mature lah, growing itu. Makasih Mas Walio sama Mbak Rizda ya Ya, sudah Pak. cerita. Nih yang lainnya deh, ada nggak yang kira-kira perusahaannya itu adalah growing atau startup lah maybe atau developing itu juga oke. Ada nggak non mature mungkin? Pak, kondisinya gimana ya? Maybe eh ya 5 tahunan lah. Jadi kalau lebih dari 5 tahun itu biasanya udah mature biasanya. Ada nggak di sini yang startup atau mungkin growing atau developing? Ada nggak di sini? Kira-kira? Ada nggak? Kayaknya Jadi nggak rata-rata ada semua sih, Pak. perusahaannya sudah nggak ada ya? Ya, soalnya kalau di Jepang ini, Pak, dia kalau dia mau ngambil orang Yes. asing untuk di perusahaannya, biasanya itu Hmm. perusahaan-perusahaan lama, Pak, yang udah berdiri lama biasanya sih. Yang udah punya banyak modal gitu untuk Yes, memanggil yes. pekerja asingnya gitu, Pak. Asik. Mm-mm. Karena memang culture-nya beda sama Indonesia ya. Iya, Pak, Perusahaan benar. startup aja berani ngambil orang asing ya. Orang asing kayak gitu, Jadi Pak. orang Kalau India aja diambil. Izin menjawab, Pak. Jadi yang Indonesia lari ya. Kenapa? Dari Yes, perusahaan kenapa? Mbak Rika. yang masih di growing gitu ya, menurut saya. Hmm. Karena itu Yes. perusahaan baru dari 2019 katanya, Pak. Oh, oke. 2019. Ya, 5 tahun lah. Oke, fine. Terus apa tuh? Perusahaan apa, Mbak? Kamu? Pengolahan makanan di ini pabrik kacang almond tuh produksi gitu. Nah, kalau udah 5 tahun nih, berarti pertanyaan simpel. Kau bisa analisis ke depannya nih. Apakah penjualannya meningkat atau start atau turun? Kalau 5 tahun tadi tahun ke-6 atau ke-7 itu ternyata stuck aja, nanti secara mature dia akan stuck. Tapi kalau ternyata decline, menurun, nah bentar lagi kan masukin masa fase mature, Mbak. Mature itu di sini adalah leadernya nggak ada pergantian biasanya. Salah satu cirinya leadernya nggak ada pergantian.
Kalau nanti leadernya ada pergantian, stuck ya, secara mecha dia akan stuck untuk beberapa tahun ke depan. Oke, ini rata-rata berarti sana pengolahan ya, banyak banget ya. Pengolahan makanan itu paling banyak ya. Ada yang seafood, ada yang almond, ada yang tadi apa ayam, banyak banget ya. Kalau Mas Daniel sendiri apa Mas? Thank you ya Mbak Rika ya. Oke, Masih ikan kalau kamu suse, apa Pak. Mas? Kenapa? Masih ikan suse, baru setahun juga. Oh, setahun. Ya udah nggak apa-apa tadi dinikmatin aja. Ya rata-rata 2 tahun kerja di sana. Itu yang sering info ke saya gitu sih rata-rata. Oke, makasih Mbak Rika sharingnya. Berarti termasuk yang growing saya bilang. Developing, sorry. Kalau tempatmu Mas Daniel, apa? Perusahaan apa Mas Daniel? Saya kerja di kapal perikanan, Pak. Oh, Di kapal kapal perikanan, iya, perikanan, Pak. kapal. Kapal Ini kamu nggak di perikanan. tengah laut kan? Enggak, Pak. Saya kerjanya cuman kerja jam 6 pagi, pulang jam 12 siang, jam 2 siang gitu doang, Pak. Nggak ada lembur? Lembur nggak ada, Pak. Gitu. Nggak ada. Ush, enak banget Nggak loh. ada lembur, nggak ada Wah, lembur. enak loh. Ini Yang cuman lainnya kayak gitu. kadang-kadang lembur ya. Cuman Orang Jepang ya, nggak mau kerja yang suruh lembur kita. nggak ada lembur. Bisa gitu, Mas? Ya, mungkin yang di swipe di yang Bapak jelasin tadi, saya di posisi up perusahaannya terus, Pak. Udah kalau perusahaannya udah bukan perusahaan sih. Awalnya ini kayak punya pemerintah dari 200 Oh, BUMN. udah Ya, 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 ya. 250 tahun yang lalu lah gitu. Udah ada ini kapal tempat ini Oh, namanya. Tapi baru jadi perusahaannya dia ada 2 tempat gitu sih, Pak. Dia kan ada 2 tempat penangkapannya. Nah, jadi sistemnya itu jaringnya itu cuman di tepi laut, udah di laut aja gitu. Kita cuman ngambil yang masuk gitu. Jadi ada 2 tempat. Jadi setiap ngambil tuh cuman pagi doang. Jadi ada dua kubu gitu yang punya BUMN-nya. Jadi setelah itu tapi barulah BUMN ya? ya awalnya BUMN, tapi sekarang udah jadi itu. Swasta. Udah aja saham yang punya. Saham punya ada yang megang sahamnya gitu, Pak. Di perusahaan Perorangan ya? iya benar, Pak. Udah jadi gitu. Hmm. Jadi Soalnya gini, posisinya ada di ini buat kalian ya. Sorry ini buat kalian. Sorry Mas Daniel. Jadi iya, memang Pak. ya ini ya gimana ya jelasinnya ya. Jadi gini, kalau BUMN selama itu negara ada, nggak bakal bangkrut. Serius. Contohnya tahu nggak? Misalnya di Indonesia, wis surplus, kok kita rugi ya? Kan banyak ya info-info gitu ya. Perusahaan BUMN banyak yang rugi, benar nggak? Kamu Ya, baca nggak kemarin? Tapi kok nggak bangkrut, Pak? benar Ya baca, Pak, benar. iyalah sama negara masih ada. Ya kan, sama negara masih ada nggak bakal bangkrut. Itu bangkrut itu kan hanya di atas kertas sebenarnya. Kalau yang negara ya BUMN gitu ya. Tapi kalau swasta di atas kertas gimana? Bangkrut ya bangkrut. Udah selesai. Mampus dah akhirnya ke bank we are bankrupt. Udah selesai. Karena swasta ya kan nggak ada si pemodal kuat. Kalau negara itu ada pemodal kuat. Siapa negara? Dari mana? Pajak. Rakyat. Benar nggak? Kayak pajak kalian di sono di Jepang, masuknya kemana? Indonesia juga. Bayarin BUMN Indonesia. Nggak bakal bangkrut. Jadi kalau kamu kerja di situ 8 jam, ya oke, that's good. Jadi makanya teman-teman di sini kalau pengen happy kayak Mas Daniel ya mungkin nyari perusahaan negara ya Mas ya. Itu jadi pertimbangan juga. Sebenarnya bagus juga ya. Kan teman-teman di sini rata-rata swasta nih, ya kan? Benar nggak? Tuh. Terus kalau untuk Mas Daniel itu udah nggak bisa matcher lagi sih Mas. Memang udah tuh terlalu up ya. Cuman kedepannya dia pasti akan spread memang akan punya bisnis unit. Contoh kayak di Indonesia Pertamina nih. Pertamina itu udah gede banget kan. Udah dari dulu Indonesia Merdeka 45. Nah, akhirnya dia punya banyak unit bisnis, PHE, bahwa Pertamina Hulu Energi, PHE, Pertamina apa namanya retail, nanti ada Bright di situ ya kan, ada yang pom bensinnya, terus ada Pertamina apa namanya drillingnya, itu banyak macamnya. Ada namanya Patra Niaga juga, Pertamina Niaga, itu ada namanya Pertamina apa yang untuk distribusi, itu ada semua. Karena kalau enggak Mas, stuck di situ habis sudah untuk BUMN. Nah, memang jenisnya perusahaanmu agak lain ya, karena BUMN itu
mature nggak mature itunya adalah nanti bisa sesuai kebijakan perusahaan kebijakan pemerintah. Contoh di Indonesia tahu bank-bank kan itu nggak akan bisa bangkrut kecuali kalau apa? Ya udah kita merger aja selesai. Tahu kan? Merger gitu ya. Atau misalnya BUMN udah kalau nggak di merger ini sahamnya dibeli sama ini. Nah kayak dulu tuh Peruri itu kan ada. Terus ada juga yang di Padang itu saya lupa tuh. Pas itu akhirnya perusahaannya di-cut, dimasukkan ke apa namanya perusahaan lain. Yang kemarin itu akhirnya adalah POS, PT POS Indonesia. Itu hampir bangkrut, akhirnya enggak. Yang kemarin ada heboh itu kan Garuda Indonesia. Dibilang bangkrut nggak bangkrut, tapi tetap aja ada. Kan gitu, ya enggak? Terus yang terakhir kemarin dulu yang agak heboh, mungkin kamu pernah dengar, tahu nggak? Merpati. Penerbangan Merpati Indonesia tahu kan? Nah, itu antara bangkrut nggak bangkrut atau memang ya memang sudah di layoff kan aja gitu loh. Jadi memang kalau BUMN itu memang trik dari Kementerian BUMN-nya. Di Jepang kan ada Kementerian BUMN. Itu siklus organisasinya ya. Kalau di swasta kelihatan. Kalau di negeri agak susah. Makanya di negeri aja kalau ngomongin organisasi, saya tanya. Kementerian tuh organisasi nggak? Saya tanya. Kementerian organisasi bukan? Organisasi. Ya kan? Tuh. Nah, bisa nggak diotak-atik? Bisa. Kalau dari presiden kan ada reshuffle. Bener nggak? Akhirnya apa? Kementerian digabung jebret, kementerian dipisah, ya kan? Bener nggak? Nah, itu organisasi. Jadi organisasi itu jenisnya ada banyak. Tapi kalau kita ambil garis besar, ada government, ada BUMN, ya, sama ada swasta atau badan umum milik swasta, perusahaan swasta. Nah, government itu contohnya apa? Government itu contohnya kementerian. Terus yang setingkat kementerian kayak di kita tuh ada Bank Indonesia, ada OJK itu setingkat kementerian KPK itu ya. Gitu. DPR. Pak KPK bisa bangkrut nggak bisa karena nggak nyari untung. Tapi itu organisasi juga, paham ya? KPK itu bisa dalam siklus organisasi bisa mature dan sebagainya bisa. Nah pertanyaan selanjutnya ini biar kalian kebuka nih, biar melek nih ya, biar mungkin bisa nambahan gelas di kepala kalian. Saya tanya. Country as the regional country is organization or not? Suatu negara itu organisasi bukan? Organisasi. Menjawab, Pak. Organisasi. Organisasi. Iya, organisasi. Sekarang negara bisa bangkrut nggak? Ayo. Negara Bisa. Contohnya apa Bisa. yang kemarin Bisa. heboh? perang, Karena Pak. hutang. Perang. Apa yang heboh? Apa? Mungkin karena dengan perang. hutang, Pak. Ya, negara apa coba kemarin yang lagi ya tahun lalu tuh heboh. Sampai rusuh presidennya dikejar mau dibunuh. Apa yo? Tahu nggak negara apa? Baca nggak kalian? Sri Lanka. Oh, Sri Lanka. Sri Lanka. Coba lu baca Sri Lanka cari di internet. Bangkrut. Terus dulu sebelum Sri Lanka ada lagi, tahu nggak apa? Zimbabwe. Contohnya apa? Indikatornya apa? Inflasi tinggi. Itu. Daya beli masyarakat kurang dan sebagainya. Itu ada rumusnya di ilmu ekonomi makroekonomi. Y sama dengan C plus I plus G. C itu konsumsi masyarakat, investasi, G itu adalah belanja pemerintah. Ketika belanja pemerintah terlalu tinggi, kenapa? Karena C atau konsumsi masyarakat rendah, I investasi rendah. Makanya pemerintah lah yang ngeluarin duit biar iklim di negaranya berkembang. Kalau itunya bagus, konsumsinya tinggi, masyarakat beli, muter itu duit, investasi masuk, belanja pemerintah turun. Gitu. Pak, kenapa belanja pemerintah naik? Terjadi inflasi karena pemerintah kebanyakan belanja. Yaitu apa? Ketika ada proyek, harusnya proyeknya pakai barang-barang dalam negeri. Kalau nggak pakai barang dalam negeri, berarti dia beli dong dari asing. Logikanya. Benar nggak? Oh iya. That's it. Nah, itu ekonomi tertutup. Kalau ekonomi terbuka, tambah lagi. Plus X kurangi M. Ekspor kurangi impor. Ketika ekspor kurangi impor, itu menjadi positif kalau ekspornya tinggi, impornya rendah. Benar nggak? Y sama dengan C plus I plus G tambah dalam kurung nih, X kurangi M. X itu adalah ekspor, M itu adalah impor. Nah, menjadi plus, itu ekonomi luar negeri bisa plus,
Berarti kan ekspor kurangi impor. Nah, biar plus apa? Berarti ekspor harus lebih tinggi daripada impor, biar hasilnya positif. X kurangi M. Positif kalau X-nya lebih besar daripada M. Benar nggak? Kalau M-nya lebih besar, X-nya lebih kecil, X kurangi M. Negatif nggak? Negatif. Itu udah rumus itu. Itu ilmu ekonomi sebenarnya ya. Nah, kamu baca itu ya. Nanti kamu akan ketemu di makroekonomi. Saya hanya sepintas saja. Udah, saya nggak ngajarin makro di sini ya. Saya ngajarinnya organisasi. Jadi seperti itu ya. Mari kita lanjut. Nah, ini kamu harus tahu nih. Ini saya tambahin untuk siklus. Oke, next. Di sini ada koordinasinya. Koordinasinya gimana sih? Di sini ada koordinasi, yaitu adalah proses menghubungkan atau mengintegrasikan bagian dalam organisasi. Ini JARCOM. Kalau kamu dalam organisasi namanya JARCOM, jaringan komunikasi gimana? Nah, ada desentralisasi dan ada sentralisasi. Desentralisasi itu di masing-masing tempat atau tidak terpusat. Kalau sentralisasi terpusat. Pertanyaannya, bagus desentralisasi atau sentralisasi? Ayo, bagus desentralisasi atau sentralisasi? Kira-kira? Menurut kalian bagus terpusat atau tidak terpusat? Kira-kira? Padahal jawabannya sudah saya kasih loh tadi di awal. Jawabannya apa Bagus kira-kira? Ayo. terpusat bukan sih, Pak? Tidak terpusat. Hah? Bagusan terpusat. Nah, Karena cuma salah satu semua. koordinasi gitu. Salah semua, saya udah bilang. Tergantung situasi dan kondisi. Ya kan? Iya. Kalau perusahaan startup tadi siklus, itu bagus desentralisasi atau sentralisasi? D atau sen? Yang startup tadi loh, yang startup. Startup itu bagus desentralisasi atau sentralisasi? Dari beginning, startup, developing. Bagus desentralisasi atau sentralisasi? Terpusat atau enggak? Sentralisasi, Pak. Ayo. Sentralisasi Sentralisasi. karena masih open. Iya. Lah sekarang kalau mature, desentralisasi atau sentralisasi? Ayo. Sentralisasi, Pak. Kalau sudah mature, desentralisasi harusnya. Jadi masing-masing itu punya area wewenang. Contoh kamu tahu nggak? Ini biar kamu tahu ya. Baca berita. Kamu tahu negara Malaysia? Malaysia itu sekarang itu udah bukan negara berkembang loh. Dia sudah masuk ke negara maju. Iya, negara maju. Tahu kan? Nah, 2025 mau disahkan gitu ya. Iya, mau disahkan menjadi negara maju. Lah saya baru lahir, saya sama kalian lahiran duluan saya loh. Ya kan? Dari dulu saya lahir sampai sekarang masih negara berkembang loh. Nah, logika dasarnya adalah kenapa Malaysia bisa itu? Salah satunya adalah karena dia sudah mature. Kita juga mature loh. Indonesia udah mature loh. Dari 45 sampai 2000 itu berapa nih? 2024. Berapa tahun? 70 berapa? Yuk. 79. 79 udah mature. Tuh. Amerika, desentralisasi atau sentralisasi? Desentralisasi. Even ada presiden, tapi ada negara bagian. Malaysia ada negara bagian, benar nggak? Tuh. Australia ada negara bagian, even ada siapa namanya perdana menteri. Sedangkan kita di Indonesia, yang di luar negeri sudah ngomongin ke bulan, sudah ngomongin bikin teknologi AI lah, robotik lah, dan sebagainya. Indonesia masih berantem ormas, berantem agama. Itu logika dasar aja loh. Kenapa? Karena terpusat salah satunya. Kebijakan di pusat, semua harus nurut. Kalau di sana kan enggak. Even satu kebijakan, tapi ketika implementasi, disesuaikan. Makanya saya bilang, bagus D atau sen. Tergantung situasi kondisinya, siklus organisasinya yang mana. Budaya organisasinya mana, bentuk organisasinya yang mana. Sekarang saya tanya, ada satu contoh negara yang sentralisasi kuat. Bahkan Amerika nggak berani nyerang loh. Gila loh. Amerika nggak berani nyerang. Tahu nggak negara apa? Satu-satunya sentralisasi yang kuat sekali. Turunan. Rusia enggak. Korea Utara. Enggak. Korea Utara. Korea Utara. Korea Utara. Itu turunan loh. Negara turunan loh. Sentralisasi that will be akan menjadi kayak apa ya, bisa diturunkan kan terpusat.
Karena kekuasaannya semua terpusat. Gitu loh. Jadi nggak nyebar. Tuh. Kalau kamu ngomongin Korea Selatan, wewenang event ada Perdana Menteri, tapi menteri itu punya kuasa. Kan gitu. Kamu lihat drakor Korea kan gitu. Jepang sekarang, sentralisasi atau desentralisasi? Desentralisasi. Desentralisasi. Yakin sentralisasi Jepang. Desentralisasi. Kamu kalau lihat secara aplikasinya, Jepang itu desentralisasi. Masing-masing wilayah di Kyushu, terus yang di apa yang di bawah tuh apanya tuh? Hiroshima. Yokohama dan sebagainya. Itu punya pengaturan masing-masing wilayah kan. Benar nggak? Ada distrik masing-masing kan? Ya nggak? Atau kamu harus ngurus ke pusat, ke Tokyo saya tanya. Enggak. Ayo. Tidak, Pak. Langsung ke Enggak. cabang-cabang. Udah ada Enggak, pengawas makanya. Itu makanya. Kenapa? Karena perwakilan mereka di pusat itu berjalan. Itulah fungsi DPR sebenarnya. Ketika mereka mewakili kita di pusat, mereka berjalan. Akhirnya dia sampaikanlah ke daerah, kan gitu. Apa-apa masa harus Perdana Menteri Jepang? Enggak kan? Bahkan rajanya aja udah nggak punya power. Ya enggak? Ini desentralisasi. Kalau sentralisasi, raja punya power. Perdana Menterinya pasti banyak berpengaruh. Tapi enggak. Kalau kamu di Jepang, coba lihat. Dikit-dikit menterinya kan yang maju ke depan. Ya enggak? Bukan Perdana Menteri kan? That's it. Udah, ini aplikasi ya. Saya pakai contoh negara lebih enak karena lebih fokus, lebih real. Tapi kalau kita ngomongin perusahaan swasta, itu easy. Tergantung apa kondisinya. Karena di tempat kalian, saya yakin pasti sentralisasi terpusat. Bener nggak? Kebijakan semua dari satu pusat. Even kamu punya cabang, pasti perusahaannya terpusat. Ya nggak? Tuh. Biasanya kalau terpusat, itu akan gampang untuk drop. That's it, sesuai penelitian kurang lebih gitu ya. Ini. Oke, koordinasi menggambarkan sejauh mana bagian-bagian bekerja sama. Terdapat 3 pendekatan, manajemen dasar, terus meningkatkan potensi koordinasi dan mengurangi kebutuhan koordinasi. Jadi, secara manajemen dasar, untuk koordinasi itu sudah ada jarkom yang utama. Jadi, semua itu saling terikat dan terkoordinasi. Nah, fungsi sebenarnya ada fungsional dan satunya adalah struktural. Jadi kalau ngomongin koordinasi, mau koordinasi struktural atau fungsional? Pak, bedanya apa? Kalau struktural itu sesuai struktur organisasi. Paham ya? Kalau fungsional ya fungsi di lapangannya aja selesai gitu. Jadi nggak mesti harus struktural. Itu aja. Clear ya sampai sini. Tuh. Desentralisasi, faktor yang mempengaruhi tingkat desentralisasi adalah lingkungan, ukuran, dan faktor lain. Sebenarnya kalau semakin luas, harusnya desentralisasi. Kalau makin kecil, sentralisasi lebih bagus. Ya, kamu logika aja. Kamu punya cabang 100 gitu ya perusahaan. Kamu sentralisasi terpusat di tengah. Ya, habislah. Itu. Jangan kita nyetop, kita dapat setoran. Kan gitu. Dan faktor lain. Ini kayaknya udah bocor lagi nih. Ayo, siapa nih yang bocor nih? Mbak Elisa. Ini kayaknya dari tadi beliau bocor ya. Harusnya jangan sampai buka ya. Ntar rahasia umumnya dia ketahuan. Hati-hati ya kalian kalau kelas jangan sampai bocor ya. Lagi kalau udah waktunya mau helong-helong hati-hati ya. Nanti ketahuan. Nah, ini kita nggak lama lah. Oke, ada 2 pandangan menjelaskan wewenang formal resmi ya yang dipunyai oleh manajer. Klasik dan pandangan penerimaan. Jadi kalau secara klasik memang secara wewenang itu sesi lebihnya adalah struktural legitimasi yang dan kalau dulu sih bahasanya legitimasi justifikasi, ada justifikasi kuat atau ada dasar kuat itu justifikasi. Atau bahasa kerennya adalah legitimasi, dilegitimasi. Ada dasarnya. Kalau sekarang bahasanya adalah validasi. Secara valid gimana sih? Nah, itu klasikal, pandangan klasikal. Yang kedua adalah pandangan penerimaan, acceptance view. Jadi, orang itu punya wewenang itu karena dia dianggap layak, dianggap mampu, dan sebagainya. Nah, paling bagus yang mana? Paling bagus itu adalah sudah layak dan ada justifikasi. Itu yang paling layak. Karena kadang
Orang layak, tapi nggak ada justifikasi, nggak punya power. Misalnya nih, kalian di sini layak memimpin, tapi nggak ada justifikasi, nggak ada legitimasi, atau mungkin bahasa kerennya nggak ada validasi. Ya nggak bisa, kamu jadi manajer, kan gitu. Even kamu punya skill. Tuh, ya. Nah, di sini ada pandangan klasik, penerimaan, ada wewenang lini dan staf, delegasi wewenang. Nah, di sini ada juga ada wewenang lini dan staf dan ada delegasi. Jadi intinya adalah, kalau saya garis besarnya, bisa jadi kamu itu mendapatkan otorisasi atau mendapatkan wewenang. Atau kalau bahasa kerennya kalau dalam manajemen di pemerintahan itu adalah pejabat sementara atau apa sih PLT ya? Pejabat apa sih PLT ya nyebutnya ya? Tuh. Itu sih kurang lebih gitu. Nah, terus hubungan pelaporan, rentang kendali span of control sama keterbatasan organisasi formal. Jadi span of control ini sangat berpengaruh. Semakin luas itu semakin sulit laporannya ya. Kalau semakin kecil semakin bagus. Terus keterbatasan organisasi secara formal. Ini struktur organisasinya. Seperti itu. Nah, tadi pengelompokan kerja. Ada fungsi, produk, pelanggan, lokasi, kriteria, dan sebagainya. Cuman biasanya pengelompokan kerja itu lebih ke arah struktural dan fungsional. Cuman biasanya ini sebagai catatan bahwa secara struktural itu belum tentu kamu punya fungsional yang bagus. Biasanya sih orang lebih senang fungsional karena orang yang lebih fungsional itu akan lebih banyak dimanfaatkan seperti itu. Jadi struktural kamu sebagai staff, secara fungsional mungkin kamu bisa merangkap-rangkap kerja gitu. Nah, kalau ngomongin organisasi, kita nggak akan bisa lepas dari struktur organisasi, yaitu struktur organisasi apa namanya? Saya nyebutnya apa sih? Formal atau mungkin birokrasi atau struktur organisasi organik. Organik itu lebih apa namanya? Lebih umum lah ya atau sorry lebih dinamis. Bentar, saya kasih dari materi yang lain. Sebentar, saya tambah.
Oke, maaf menunggu. Saya mencari-cari dan akhirnya ketemu. Ini kalau ngomongin struktur organisasi, makanya kamu harus kuat. Ini saya ngambil dari materi saya ngajar. Nih, foundation of organization. Jadi dasar dari organisasi, struktur organisasi. Nah, ini yang tadi siklus ya, impact dari ekonomi. Ya, itu. Terus ini ada sentralisasi ya, refers to degree, bla 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 bla. Advantages ada desentralisasi. Can act more quickly to solve problems. More people provide input into decision. Employee are less likely to feel alienated. Jadi kalau misalnya pakai sentralisasi kelamaan, tuh makanya saya bilang kalau itu udah besar, suatu negara itu bagus desentralisasi. Tuh ya. Jadi ini ada dasarnya, nggak ngasal ya itu. Dan ada formalisasi. Nah, ini adalah simple structure. Ini adalah, kelihatan nggak semuanya? Sorry, maaf, kelihatan nggak? Halo, tes, kelihatan nggak? Udah kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Yang, Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. nah, ini Yang adalah dari sistem matrix, simple structure. Ini bisa startup sampai ke startup sampai developing awal kayak gini. And then next, simple structure itu ada strength sama weakness ya, itu. Weaknessnya adalah difficult to maintaining other than small organization, risky, terlalu berisiko ya. Kenapa saya bilang? Ini saya bilang tadi adalah sentralisasi, semua berpusat di sini. Makanya bahaya. Nih, weaknessnya difficult to maintain in anything other than small organization. Riskinya everything depend on one person. Satu orang sakit udah selesai. Coba bayangin aja sekarang kalau misalnya presidentil itu tersentralisasi ke satu orang manusia. Presidennya sakit. Nah, loh. Ya kan? Akhirnya ada PJT, jabat sementara. Tuh, wakilnya naik. Kan seperti itu akhirnya. Nah, itulah kalau misalnya terlalu sentralisasi. Terus birokrasi. Birokrasi itu lebih luas ya. Itu. Ini standar, ini paling standar ini. Weakness-nya apa? Subunit konflik, unit goals dominate, obsessive behavior, sama covering with management. Nah, ada fungsional, ada divisional structure. Ini dalam birokrasi ya. Tuh. Ada matrix structure. Nah, matrix structure itu seperti ini. Ini menggabungkan. Rata-rata yang di mana tuh pabrik ya atau di pengolahan itu biasanya adalah matrix structure biasanya. Digabungkan. Ini divisional terus dikasihkan sama fungsionalnya apa? Itu. Nah, ini ada virtual juga. Nah, ini adalah bentuknya itu seperti ini, Mas. Nih, ini mekanistik sama organik model. Tuh. Ini kalau sudah jalan itu seperti ini, kalau ini adalah yang masih baru. Pertanyaan saya, kalau di kalian semua ini rata-rata banyak yang mana? Mekanistik atau organik kira-kira? Ayo. Banyak yang mana kira-kira? Mekanistik atau organik? Yang mana kira-kira? Mekanistik. Mekanistik, mekanistik. Mekanistik. Ada yang organik kan? Nggak ada, Nah, Pak. organik ini perusahaan-perusahaan tadi startup, growing sama developing rata-rata ini. Developing udah masuk sini sih. Atau Mas Mbak, ini adalah organisasi project base. Jadi project base itu seperti ini. Itu. Nah, lihat nih ya. Kalau mekanistik high specialization. Jadi kalau orangnya nggak spesialisasi, gimana? Nggak spesialis, bisa nggak masuk sini? Memenuhi syarat ini nggak? Saya tanya, ayo. Memenuhi syarat ini nggak kira-kira? Kalau nggak spesial. Checklist dulu nih. Enggak kan? Nggak memenuhi syarat kan? Kalau tidak, sorry ini saya gedein gini aja. Ini biar enak nih. Kalau tidak spesialis, berarti kan nggak masuk. Benar nggak? Logikanya kan gitu. Nah, yang kedua, rigid departementalisasi. Jadi sangat ketat untuk departementalisasi atau pembagiankan ini sangat-sangat ketat, rigid. Clear chain of command. Nah, chain of command-nya itu clear sebenarnya instruksinya. Narrow span of control. Jadi jaraknya, length-nya itu, space-nya itu sangat-sangat luas. Terus tersentralisasi. Mekanistik itu biasanya tersentralisasi. Tuh. High formalisasi. Nah, ini sama ini, saya tanya. Sekarang logika aja. Negara kan mekanistik. Ada menteri, presiden. Benar nggak logikanya?
Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomong high spesialisasi, yang jadi menteri nggak spesial gimana? Nggak spesialis gimana? Paham sampai sini? Logikanya? Paham, Pak. Paham. Nggak di bidangnya gitu. Bukan di bidangnya. Kalau kata Komeng, lah, gua itu seni loh, seni budaya. Kenapa disuruh jadi ke pertanian? Itu Iya, benar. contohnya. Itu logika aja ya. Hah, gua nggak bisa ngurus itu loh, teknologi loh. Makanya data banyak yang bocor gitu loh. Kenapa nggak diganti? Itu contoh. Paham sampai sini? Tuh. Paham, Pak. Itu negara. Sekarang kalau swasta gimana? Very easy. Nah, pertanyaannya adalah perusahaan kalian ini semua di sana. Perusahaan keluarga atau perusahaan yang sudah profesional? Saya tanya nih. Rata-rata profesional atau keluarga? Ayo. Perusahaan keluarga itu gimana Mas? Ya, semua itu adalah perusahaan keluarga. Rata-rata yang menjadi pemimpin di situ adalah keluarga. Yang Keluarga sih, pabrik-pabrik Pak. nih. Nggak dinasti, Keluarga. Pak. Keluarga. Nggak Keluarga dinasti. sih, Pak. Pak. Kebanyakan Iya. di sini. Keluarga. Kalau dinasti mungkin swasta oke lah, tapi kalau di non swasta agak sulit ya, harusnya jangan tuh. Tapi kalau sentralisasi itu akan very dangerous, bisa diturunkan. Paham ya sampai sini ya? Kan sentralisasi loh. Bisa pakai materi ini, kan saya nambahin aja. Paham. Itu logikanya gitu. Itu makanya. Nah, masalahnya kalau perusahaan keluarga, kalau itu manusia yang dalam keluarga tidak kompeten, tidak high specialization, ini mekanistik akan berjalan nggak kira-kira? Enggak. Itu. That's why desentralisasi itu biasanya di mix di sini. Jadi ini nih departementalisasi ini itu saling bekerja sama, dibuatlah seperti ini. Mau 3 kek, mau 4 kek, mau 6 kek, mau 3 lagi, whatever, don't care. Tapi disaling kerja sama. Pertanyaannya, kalau ini cuma 4 dan ternyata itu bertambah menjadi sangat gemuk, susah nggak kontrolnya saya tanya? Susah loh logikanya loh. Benar nggak? Yang awalnya mungkin cuma hanya seberapa, ternyata tambah banyak. Itu loh. Contohnya nanti loh ya. Kamu tahu kan nanti? Nggak tahu ya. Bahwa kementerian akan sangat gemuk di situ. Logikanya. Tahu, Pak. Nah, Jadi sekarang saya tanya. 40 sekian gitu. Iya, jadi banyak loh. Dan kita paling banyak sedunia. Amerika aja kalah. Tuh. Pertanyaannya, pada saat ini menggemuk, butuh budgeting nggak? Ya, betul. Butuh. Itu contoh ya. Ini ngomongin mekanistik sama organik itu. Nah, di sini. Most current strategy frameworks focus on 3 dimension. Yang pertama adalah inovasi strategi. Ya, cost minimization strategi lah. Sekarang ngomongin cost minimization strategi. Kalau punya banyak cabang dan sebagainya ini akhirnya tersentralisasi, bisa nggak nerapin cost minimization strategi saya tanya? Nggak bisa sih, Pak. Nggak mungkin. Tidak bisa. Susah, pasti susah lah. Kan gitu logikanya. Ibaratnya tahu nggak? Simpelnya tahu nggak? Ini saya kasih contoh ekstrim ya. Ini contoh ekstrim nih. Lu sebagai cowok nih, yang cowok-cowok nih, punya istri banyak, lebih dari 1. Sentralisasi. Kacau nggak? Butuh duit banyak nggak? Ya, betul. Betul. Itulah. Logikanya kan gampang lah, simpel. Kalau nggak istri lu suruh kerja semua. Ya kan? Setiap buka cabang, suruh kerja. Untuk apa? Setoran. Itu ilmu manajemen kamu pakai dalam keluarga. Ingin meningkatkan kadar hidup, istrimu yang perbanyak atau anakmu kamu perbanyak. Kan gitu logikanya. Nah, itu logikanya dasar loh. Ilmu manajemen kan gitu. Kenapa? Manajemen itu mengatur, mengelola. Harus ada yang atur, harus ada diolah, dikelola. Kalau nggak ada orang, ya berarti siapa yang mau diatur, dikelola? Nah, hanya saja sebelum mengatur orang lain, atur dirinya sendiri. Harus paham ilmunya. Itu. That's it. Ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Agak-agak melenceng, tapi ya itulah ilmunya seperti itu. Jadi, ya gimana ya? Itu ilmunya memang seperti itu. Jadi mau nggak mau kamu harus paham.
dalam ilmu manajemen tuh nggak sembarangan sebenarnya ya. Jadi memang ini ya, sebentar, sebentar. Ini saya kasih tadi lagi. Oke, jadi seperti itu. Ini udah. Ini ada mekanisasi, spesialisasi, ini desain kerja. Ini saya nggak usah terlalu itu ya. Desain organisasi kontemporer, struktur tim, holo lubang, modular. Nanti kamu bisa baca sendiri. Cuman jelas, kalau saya ambil tadi bahwa ada dua, mekanistik sama apa namanya organik. Itu aja. Jadi nggak ada yang lain ya. Jadi jangan terlalu pusing sama yang lain. Karena memang ya itulah ilmunya. Cuman kalau dalam buku itu ada banyak. Tuh, jadi makanya silahkan kamu menggunakan pendekatan yang mana. Saya sih nggak akan terlalu banyak apa namanya eh apa ya, nggak terlalu banyak itulah. Tapi jelas kenapa? Karena kamu bisa dari berbagai pendekatan, itu ya. Hanya saja harus ada dasarnya. Jadi kalau menjawab soal nanti harus ada dasarnya menjawab tugas. Jadi jangan asal jawab. Menurut saya itu nggak boleh. Yang boleh itu adalah menurut si A, si B, si C itu seperti ini. Maka saya mengambil kesimpulan bahwa, nah gitu. Jadi nggak bisa asal serta-merta kamu buat jawaban. Itu nggak boleh. Tuh. Jadi harus ada dasarnya. Makanya kamu pakai teori pendekatan apa, saya nggak ada masalah. Yang masalah itu adalah kalau kamu tidak ada dasarnya. Itu yang menjadi masalah. Jadi nanti coba tolong kalau kamu jawab, eh, pakai dasar ya. Ini yang saya sebut tadi ya, Mas Mbak, bahwa ini terakhir deh sebelum saya tutup. Nih, jadi sebenarnya saya mau jelasin ini tadi salah satu dasar ilmu awalnya. Kalau kita ngomongin manajemen ya, nih behavior in OB itu ilmu manajemen juga. Itu ada psikologi, sosial psikologi, sosiologi dan antropologi. Jadi inilah yang mendasari ilmu manajemen. Ada psikologi, sosiologi. Nah, inilah yang apa? Ini sama sih. Di organisasi kan organizational behavior kan manajemen sebenarnya arahnya. Tuh. Yang dianalisis adalah individual, grup sama sistemnya organisasi. Jadi antro sama sosial itu adalah sistemnya ya organisasi. Kalau sosial sama sosiologi ini adalah grupnya. Psikologi itu ada individunya. Tuh. Itu seperti itu. Asal bisa ada pertanyaan kira-kira? Clear semuanya? Semoga clear ya. Oke, ada pertanyaan? Gak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya akhiri aja deh. Silakan open cam semua. Jangan sampai nggak ada yang open cam. Saya mau ambil gambarnya. SD bukti. Kan harus ada bukti ya. Nanti saya share di grup. Yuk, ambil gambarnya. Buka open semua. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Safira 17. Belum. Masih 20. Tuh. Di sini sih ada 27 ya. Ayo, ambil gambarnya aja dulu. Saya ambil ya. Oke, saya hitung ya. Sebentar, ini kok nggak mau hilang sih? Aneh. Oke, saya ambil gambarnya. Senyum dong, yang cantik, yang manis, yang ganteng, yang imut, yang kawaii, dan sebagainya, whatever itulah. Yuk, 1, 2, 3. Sip. Oke, I think is enough. Thank you, everybody. See you next week ya. Oke. Thank you, Pak. Selamat malam. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Kasih, Pak. wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima Semoga kasih, bermanfaat. Pak. Masih banyak ya Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Teman-teman jangan keluar Assalamualaikum semester. wabarakatuh. Ya, Selamat selamat istirahat, malam Pak. mingguan. Nggak usah pecicilan. Ya, nggak usah pecicilan. Nggak usah kanpai banyak-banyak. Ya, besok kerja lagi. Yuk. Terima kasih semua. Ya, Pak. Ya siapa? Terima kasih. Jangan Pak. keluar dulu bentar ya. Siap. Ngambil absen Aman. buat Oke, dikumpul. siap. Aman. Nah, oke. Yang namanya dipanggil angkat tangan aja ya, Kak. Oke. Bentar ya. Siap. Mau lihat absennya dulu. Ini ada yang bocor nih, bentar ya. Ada yang bocor tuh. Baik, dari yang pertama bentar. Salin dulu bentar.
Oke, dari yang pertama Ani Widya Stuti. Oke, bentar ya. Baik. Anita Sari. Arif Eko Mujianto. Arif Eko Mujianto. Hadir Bang, hadir Bang. Hadir. Oke, Bang. Ayuni Permadi. Oke. Bella Setiasari. Hadir. Cairi Sadat. Hadir. Hadir, oke Kak. Tekan yang di ini nanti juga nggak apa-apa kok, yang angkat tangan ini nanti ada notifnya, nggak apa-apa, nggak pakai suara. Elsa Felbidia Agresti. Oke. Fatia Salsabila. Oke, Kak. Ibnu Fikri Ragil Sekar Maji. Namanya agak panjang nih. Ibnu Fikri Ragil Sekar Maji. Ada nggak orangnya? Hadir, Mas. Oh, oke, Bang. Imas Nuraini. Oke. Indah Pratiwi. Jeza Gus Sahid Sadewa. Karisa Mulyani. Oke. Laila Minhatul Maula. M. Faisal Effendi. Marwanto. Oke. Masyuri. Oke. Muhammad Agung Pramudia. Oke. Muhammad Rizkon Azhari. Rika Arum Utavia. Rizda Ulina. Salma Mauliana. Hadir, Kak. Udah Oke. angkat tangan juga kan? Oke. Syafira Azifa Al Husna. Oke. Waluyo Ardianto. Oke. Yasya Linda Kolipah. Yuda Faisal Dwi Setiawan. Yuda Faisal. Oh, ini ada kok. Ini udah semua hadir. Jadi buat rekan-rekan semuanya, makasih telah berpartisipasi dalam sesi pertama ini. Mungkin besok ada juga di kelas pengantar bisnis B sama matematika ekonomi B di jam 4 sampai jam 6 itu matematika ekonomi. Terus dari jam 8 sampai jam 10 juga pengantar bisnis. Jam 8 sampai jam 10 ya. Itu ada saya sama Mbak Karisa juga di kelas itu. Mungkin yang lain ada di kelas yang lain juga. Mungkin nggak beda peraturannya sama. Mungkin kontrak untuk webnya juga sama. Ini sampai akhir sesi buat teman-teman semua, mohon kerjasamanya. Mudah-mudahan kita semua dapat IPK yang bagus di akhir semester 1 ini.
Amin, amin. Amin. Yorosiko. Kalau ada apa-apa nanti kabar-kabaran di grup aja. Siapa? Siap, Bang. Oke, siap. Kak Daniel Sama-sama. izin mematikan Iya, rekaman iya. ya. Iya, nggak apa-apa. Oke ya. Oh ya Sumi buat semua ya. Besok mungkin ada yang mau istirahat juga kan.